Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani. Dan hari ini tentunya di Eljon Medical Forum kita akan bahas seputar dunia kesehatan. Hari ini berkaitan dengan area kewanitaan, yaitu keputihan. Nah, sebetulnya keputihan ini normal nggak sih? Nah, seperti apa yang tidak normal? Akan kita bahas penyebabnya dan lain-lain. Sudah bersama kita narasumber hari ini ada Dr. Alfred Asdi Tiamiras yang merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin. Halo Dr. Alfred. Halo Cynthia, Halo. ketemu lagi di sesi kedua. Nah dokter, sebetulnya kapan harus ke dokter nih dok? Buat wanita-wanita yang merasakan keputihan, mungkin ada juga yang malu gitu ya dokter ya pergi ke dokter karena keputihan tidak normal ini. Nah kapan nih dok harus ke dokter? Oke, harus ke dokter pertama kalau tadi itu kan saya udah cerita tuh yang tanda-tanda keputihan udah mulai nggak normal gimana. Kalau ada muncul keputihan yang tanda-tandanya sudah nggak normal, misalnya, aduh aku keputihan nih, tapi kok baunya kayaknya beda ya, ini kok baunya amis banget ya, atau aduh ini kok gatel nih minta ampun nggak tahan lagi nih, gitu. Atau dia lebih bahaya lagi kalau misal, aduh kok keputihanku udah mulai campur darah ya. Nah itu sign-sign yang tanda-tanda banget yang kita harus segera ke dokter untuk call for help, karena nggak mungkin kadang-kadang orang itu berusaha mengobatin sendiri ya, yang ada malah salah, yang ada malah parah gitu sih. Oke. Nah kalau misalnya kita ke dokter nih dok, biasanya dilakukan apa sih dokter? Kan katanya ada yang pap smear atau segala macam. Apa yang dilakukan kalau ke dokter tuh dok? Oke, biasanya kalau pertama ke dokter pasti dianamnesa dulu dong, ditanyain dulu keputihannya seperti apa, kemudian sudah berapa lama, kemudian udah ngapain aja dong, udah pakai obat apa aja. Setelah diperiksa, dianamnesa baru kita melakukan pemeriksaan fisik, dilihat nih. Nah, kalau misalnya dok saya masih virgin dok, saya belum pernah melakukan hubungan seksual, gimana dong dok? Nggak apa-apa, nggak masalah. Dokter tuh pasti tahu kok, oh kamu belum pernah berhubungan seksual ya, oke. Nanti mau diambil nih cairan keputihannya, dia akan di swab aja pakai biasa cotton buds dan itu tidak akan merusak himen gitu, dan dokter tidak akan menggunakan pakai spekulum yang akan membuka itu, tidak gitu. Jadi kalau misalnya aduh saya mau nih, saya virgin, saya masih virgin, keputihan, nanti saya jadi pecah perawan dong, enggak gitu. Your doctor knows best gitu loh, tenang aja. Kemudian kalau emang dia masih emang dibutuhkan pemeriksaan yang lanjut selain di swab tadi ini, tujuannya apa? Nanti dicek cairan keputihannya ini, dilihat di laboratorium penyebab keputihannya itu apa? Apakah dia bakteri, apakah dia parasit, atau apakah dia jamur. Nah, misalnya masih dengan swab tidak ada hasil yang jelas, maka dokter akan menyarankan untuk pap smear. Juga terutama orang-orang yang sudah melakukan hubungan seksual aktif, kemudian dia juga udah pernah punya anak atau apa, dan dia biasanya itu dia akan dilakukan pap smear. Dan sebenarnya pada wanita itu idealnya dilakukan pap smear tiap 1 tahun sekali ya, gitu. Jadi don't worry buat kalian yang masih virgin, nggak usah takut kalau ada keputihan, karena nggak semua keputihan nanti gini loh, kadang-kadang orang tuh mikir gini loh, aduh gue ke dokter kulit dan kelamin ya, atau aduh gue ke dokter objin, nanti gue dikira udah pernah ngapa-ngapain gitu kalau keputihan, padahal enggak gitu, enggak, that's okay, enggak, aman. Justru kalian harus segera diobatin keputihannya supaya nggak bertambah parah ke depannya gitu. Oke. Nah, kemudian dokter, pengobatannya gimana nih dokter untuk keputihan tidak normal? Apakah harus konsumsi obat dan lain-lain? Oke, keputihan yang tidak normal konsumsi obat, yes, gitu. Karena seringkali keputihan yang tidak normal itu disebabkan karena bakteri. Kalau bakteri pasti dong dikasih antibiotik. Kemudian keputihannya kalau misalnya disebabkan oleh karena parasit atau trichomonas, dikasih anti parasit. Kalau kita biasanya pakai metronidazole. Kemudian kalau misalnya penyebabnya jamur, dikasih anti jamur. Jadi tetap oleh karena itu, kenapa harus ke dokter? Supaya mendapatkan terapi yang sesuai. Kan jangan cuma baca-baca dari Google. Kayak misalnya aku keputihan ini dapetnya ini ya. No, karena setiap keputihan itu penyebabnya berbeda-beda dan kamu harus ke dokter. Kalian semua harus ke dokter untuk mengetahui penyebabnya apa supaya terapinya tepat dan sesuai sehingga keputihanmu segera pergi gitu. Oke. Nah, dokter ada beberapa informasi nih dokter, fakta atau mitos, cuma belum tahu nih lah. Ini mau ditanyakan ke dokter Alfred. Nah, ini dokter katanya makan timun atau nanas itu bisa bikin keputihan semakin banyak. Benar nggak sih dok?
No. No, nggak ada itu. Jadi buah nanas mah vitamin C tinggi, timun pun juga nggak ada masalah, makan aja. Tapi jangan satu gentong juga ya, yang ada bukan keputihan, tapi malah mahnya kambuh kan ya gastritis. Oke. Jadi mitos ya dokter ya? Mitos. Mitos. Nah, satu lagi dokter, katanya keputihan adalah tanda kanker serviks. Wah, serem juga nih dok. Oke, benar sih. Pada beberapa kasus kanker serviks, memang awal ditandai dengan adanya keputihan. Tapi keputihan seperti apa dulu nih? Biasanya keputihan yang bercampur darah, gitu. Kemudian keputihan yang warnanya udah coklat, ada darah-darahnya. Nah, kalau udah mengalami seperti itu, mungkin boleh langsung ke dokter. Mungkin bisa dilakukan pap smear untuk menentukan ini ada keganasan atau tidak. Gitu. Oke. Nah, terakhir dokter, apa yang mau disampaikan dokter? Mungkin bagaimana mencegahnya, bagaimana wanita-wanita menjaga area kewanitaan dan lain-lain, dokter. Silakan. Oke, ya buat para perempuan, kalau misalnya ada keputihan, nggak usah takut ya. Yang penting kita tuh pertama harus jaga hygiene dulu nih sebagai perempuan. Jaga hygiene, pembersihan yang benar, pakai bahan-bahan celana dalam yang benar, kemudian setiap ada pasangan, kemudian jangan lupa menggunakan kondom kalau memang harus berganti pasangan. Habis itu, apalagi ya? Ya, apalagi ya, Sin? Ya itu aja sih ya. Terus kemudian kalau ada keluhan, kalau keputihannya udah dirasakan tidak normal, jangan malu-malu untuk segera ke dokter, karena semakin cepat diobati, semakin cepat ditangani, maka akan lebih baik daripada ditunda-tunda atau berusaha mengobati sendiri, yang ada malah salah kaprah dan yang ada malah keputihan kamu nggak sembuh-sembuh deh. Gitu. Oke, sip. Makasih banyak dokter Alfrid, hari ini sudah ngobrol-ngobrol, seru banget. Oke, Sahabat Eljon, itu dia tadi ya, dokter Alfrid sudah banyak cerita dan menginformasikan soal keputihan, jadi ada yang normal, kemudian tidak normal, terus gejala-gejala tadi juga sudah kita ketahui ya, dan harus dibawa ke dokter supaya bisa tahu nih apa penyebabnya, penanganannya seperti apa, jadi segera lakukan segera kita ketahui seperti apa yang dirasakan sehingga bisa segera dibawa ke dokter. Dan juga bisa dicegah dengan cara tadi ya, menjaga kebersihan, kemudian dari celana juga, bahannya, dan lain-lain untuk mencegah jangan sampai terjadi keputihan. Baiklah, semoga berguna juga bermanfaat. Saya Cynthia Karana dan juga Dr. Alfrid, pamit undur diri. Sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.